aku bilang gitu, minta doanya buat ibu saya yang sakit, yang nggak mau ke rumah sakit. Ibu Watia. Bu Watia. Terus? Mau cerita sedih. Jadi gini Miss, dari semenjak Mas Adis aku telepon Miss Yuni, alhamdulillah udah langsung sekitar berapa hari kemudian mau ke rumah sakit. Alhamdulillah. Udah gitu. Tapi Miss, mau cerita sedih. Udah di rumah sakit selama 2 minggu. Dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selama ini nggak mau ke rumah sakit, giliran mau ke rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Iya, jadi tapi setelah telepon Miss, aku minta doa teman-teman, minta doa Miss, kata aku tuh semoga ada salah satu doa yang dikabulkan. Betul, gitu kan. betul. Aku memang bersyukur banget dan itu dikabulkan doanya. Ibuku mau ke rumah sakit. Nggak berapa lama setelah aku telepon Miss. Setelah itu masuk rumah sakit 2 minggu. Itu kan perutnya, paru-parunya tuh ada airnya. 2 minggu meninggal. Itu tepatnya bulan 6 tahun kemarin. Jadi kenapa aku baru teleponnya sekarang? Aku mencoba berdamai dulu. Kalau cerita sebenarnya sakit Miss, dan tapi sekarang aku masih di Taiwan Miss. Aku belum pulang. Jadi cuma mau bilang gitu sama satu titik pesan buat cici-cici yang lain, yang kalau masih ada orang tua, masih ada ibu bapak kayak gitu, kalau ada waktu misalkan 1 tahun 2 tahun cuti sebentar aja nggak apa-apa, tengok mereka, jangan sampai nyesel kayak aku. Jangan sampai di 5 tahun mau ke 6 tahun aku nggak ketemu, setelah ada kenyataan mau pulang ibuku udah nggak ada. Nangis kan. Siap. Aku sebenarnya udah pengen pulang dari sebelum waktu ibuku sakit Miss, tapi ibuku nggak bolehin. Nggak apa-apa Dok, kamu kerja dulu di situ, nanti kalau pulang udah los, nggak usah ke Taiwan lagi, pulang aja. Nah maksud aku tuh waktu tahun-tahun kemarin tuh, mau cuti dulu ya Bu, kata aku, cuti dulu ya, nanti kita ketemu, nanti aku berangkat lagi. Jangan Dok, apa-apa udah kamu di situ selesain dulu kontraknya, terus nanti kamu pulang, bilang kayak gitu. Sampai aku bilang sabar ya, nanti kita ketemu, tapi nggak ketemu bisa sekarang. Iya sih, nggak apa-apa. Belum berjodoh, tetapi tetaplah berdoa buat ibu. Terima kasih Taiwan. Tadi aku kan dengar ada mama yang katanya mau pulang, terus mau ngurus bapaknya kan gitu ya. Ada sisi lain kata Miss tuh bener, dan itu posisi saya waktu ibuku meninggal. Jadi waktu itu aku berpikir apa aku pulang aja, tapi dalam hati kalau aku pulang siapa yang biayai ibuku di rumah sakit. Betul. Aku ingat ya, makanya Mas Miss bilang kayak gitu, benar kata Miss ya paling itu ada salah satu yang dikorbankan. Kalau bukan harta ya perasaan. Betul. Dan aku milih perasaan yang dikorbankan. Bukan karena aku nggak sayang ke ibuku, justru aku karena sayang ke ibu. Kalau aku nggak sayang, aku udah pulang dari jauh-jauh, aku nggak bisa mencukupi kebutuhan ibuku. Dan alhamdulillahnya kenapa aku bisa bertahan sampai di sini, ada yang bikin legonya begini Miss. Alhamdulillahnya ibuku pas di masa-masa tua nggak kesusahan. Di pas masa-masa sakit buat beli obat ada. Buat beli obat obat kata orang coba obat ini semua udah dibeli, dan alhamdulillah tanpa ada hutang atau apapun itu semuanya. Jadi ada rasa sedikit rasa bikin lega. Oh iya, kalau waktu itu saya pulang mungkin kita sama-sama kesusahan. Kita sama-sama kesusahan di Indo. Ibuku sakit. Jadi cuma mau bilang itu, mungkin Umis juga masih ingat ya. Ya ingat. Bu Watiah masih ingat. Masih ada videonya juga. Teman-teman, iya. Siap. Buat teman-teman minta doanya. Kenapa aku baru telepon Miss sekarang untuk bilang kayak gitu? Karena aku coba berdamai Miss. Siap. 6 bulan ini tuh aku kayak seneng di luarnya doang gitu loh.
maksudnya kalau cerita ibuku, bahas ibuku kayak sakit, terus kayak merasa menyesal, merasa ya gitu namanya ditinggal orang tua kan nih. Siap. Rasanya sakit itu, jadi ya itu minta doanya untuk teman-teman JJ, doanya buat ibuku, Ibu Hatiah binti Dasuki. Terima kasih semuanya yang waktu itu udah doain. Siap. Nanti saya ke Taiwan temuin saya ya. Iya, waktu itu Miss ke Taiwan juga aku sebenarnya udah pengen libur tapi aku nggak bisa Miss, dan aku pun Ya, tiba-tiba nanti Miss Yuni akan informasikan biar nggak mendadak karena kemarin kan informasinya mendadak ke Taiwan. Jadi Miss Yuni akan datang. Oke? I love you sayang. I love you. Oke, jaga diri ya. Siap. Kalau misalnya memang bisa dikondisikan ketemu sama keluarga, ketemu orang tua sebentar aja 1 minggu udah cukup. Siap. Mengobati rasa Kangen mereka dan kangen kalian. Oke, terima kasih. Udah gak bisa dikondisikan kayak aku, pilih salah satu dan harus siap apa yang harus dikorbankan. Siap. Segala sesuatunya ada yang harus dikorbankan. Siap. Antara perasaan dan harta. Oke, siap. Dan aku Terima kasih ya sayang ya. Oke, I love you. Oh, keren juga ini. Dia mendengarkan apa yang saya katakan, memilih antara pulang tetapi orang tua tidak bisa dibiayai karena sumbernya hanya ada di kita, atau kita bertahan di sini tetapi perasaan kita hancur sehancur-hancurnya. Itu adalah konsekuensi setiap tindakan kita. Saat kita melangkah keluar dari pintu rumah, segala konsekuensi sebenarnya sudah kita ketahui. Pertama, saat kita harus kehilangan suami, harus kehilangan anak-anak kita, keluarga kita, bahkan sebagian dari kita demi cita-cita masa depan, kita mengorbankan masa muda kita. Banyak di antara kita masa mudanya dibuang untuk senang-senang di Indonesia, pacaran di Indonesia, gaya-gayaan, healing-healingan, nompak jaran ya, maksudnya di Bromo nompak jaran, di nompak jaran. Itu mereka punya masa muda yang sangat bahagia, tetapi bagaimana dengan mereka yang umur 21 tahun, 19 tahun, 18 tahun harus dipaksa keadaan dewasa sebelum umurnya. Mereka berjuang, bukan mereka tidak ingin merasakan masa-masa muda, tetapi keadaan yang membenturkan mereka sampai mereka tidak bisa melakukan apapun. Jadi mereka benar-benar tidak bisa melakukan apapun demi masa depan keluarganya. Karena itu buat keluarga yang ada di Indonesia, saya harap bisa sedikit menghargai keluargamu yang berada di luar negeri dan selalu kirim uang pada kamu. Tambahan lagi buat teman-teman tadi yang nge-DM saya urusan imigrasi berapa lama, karena saya tidak tahu kronologinya, saya suruh kamu telepon, kamu nggak telepon, saya nggak bisa ya. Saya nggak bisa menjelaskannya ya. Miss, kalau kosongan di Malaysia anjem apa? Nggak paham saya itu. Malaysia saya nggak paham ya Mbak ya. Halo? Halo, selamat siang Miss. Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu? Mau ini aja sih.